Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah teman-teman, sama seperti video sebelumnya, pada kesempatan kali ini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Bagi yang belum mengenal saya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Anggraini dengan NIM H1B1200084. Saya dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Nah teman-teman semua, sama seperti video sebelumnya, kali ini saya juga ingin mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mengenai materi pelembagaan partai politik. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Pelembagaan atau institusionalisasi didefinisikan oleh Mann, Waring, dan Scully sebagai suatu kondisi ketika suatu organisasi menjadi mapan dan diterima oleh banyak pihak. Menurut Huntington, bahwa institusionalisasi merupakan suatu proses pada organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabilitas. Sementara menurut Ari Dwi Piyana, secara sederhana, pelembagaan partai modern adalah proses pemantapan partai politik atau organisasi maupun individu-individu di dalam partai dalam rangka menciptakan pemolaan perilaku atau sikap atau budaya untuk menghasilkan partai politik yang representatif dan mampu menjalankan fungsinya. Institusionalisasi ini diorientasikan agar terciptanya partai politik yang memiliki kapasitas pelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan juga berkompetisi dengan partai-partai lain. Konsep mengenai pelembagaan partai politik ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dengan merujuk dari beberapa dimensi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Huntington, Phelan-Bianco, dan Kenneth Janda, Vicky Randall, dan Lars kemudian merumuskan sebuah konsep pelembagaan partai politik. Lebih lanjut, keduanya mengelompokkan pelembagaan partai politik itu ke dalam 4 dimensi. Berikut saya tampilkan tabel dimensi pelembagaan partai politik di samping sebelah kanan saya. Proses pelembagaan ini mengandung 2 aspek. Yang pertama ada aspek internal eksternal, dan yang kedua ada aspek struktural kultural. Bila kedua aspek ini dipersilakan, maka akan menghasilkan sebuah tabel 4 sel, yaitu yang pertama ada derajat kesisteman atau sistemnya suatu partai sebagai hasil persilangan antara aspek internal dan struktural. Yang kedua ada derajat identitas nilai atau value infusion suatu partai sebagai hasil persilangan antara aspek internal dan kultural. Dan yang ketiga ada derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan kebijakan atau decisional autonomy sebagai hasil persilangan antara aspek eksternal dan struktural. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah derajat pengetahuan publik atau reification sebagai terhadap suatu partai sebagai hasil persilangan antara aspek eksternal dan kultural. Dimensi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam penelitian. Kenapa?
Alasannya karena konsep pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lutz ini merupakan perpaduan dari konsep pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu, konsep ini mencakup pelembagaan internal dan eksternal partai. Konsepsi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lutz ini kemudian dielaborasi lebih mendalam oleh Ramlan Surbakti. Nah, teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke penjelasan 4 aspek pelembagaan partai politik tadi. Yang pertama itu ada derajat kesisteman atau sistemnes. Kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai, termasuk penyelesaian konflik yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang ditetapkan dan disepakati dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik atau ADART partai politik. ADART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci yang berfungsi sebagai kaidah dan prosedur untuk melaksanakan semua fungsi partai. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman apabila partai tersebut telah menjalankan fungsinya semata-mata menurut ADART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu. Lanjut ke penjelasan yang kedua, ada identitas nilai atau value infusion. Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai ini tak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik, namun juga tampak pada basis sosial pendukungnya. Suatu partai dapat dikatakan sudah melembaga dari segi identitas nilai apabila partai tersebut memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal. Lanjut, kita ke penjelasan yang ketiga, yaitu derajat otonomi atau decisional autonomy. Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan kebijakan berkait dengan hubungan suatu partai dengan aktor luar partai. Hubungan itu dapat bersumber dengan sumber otoritas tertentu seperti penguasa atau pemerintah maupun dengan sumber dana seperti pengusaha, penguasa, negara, dan lembaga luar, dan dengan sumber dukungan massa seperti organisasi masyarakat. Pola hubungan suatu partai dengan aktor luar itu dapat berupa yang pertama, hubungan itu ketergantungan kepada aktor luar. Yang kedua, hubungan itu bersifat saling tergantung atau independen. Dan yang ketiga, hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai. Suatu partai dapat dikatakan sudah melembaga dari segi otonomi partai bila keputusan partai itu tidak didikte oleh aktor luar dan diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung bagi partai itu. Nah, yang terakhir ataupun yang keempat yaitu ada pengetahuan publik atau reification. Derajat pengetahuan publik suatu partai itu merujuk kepada pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu tertarik
tertanam pada imajinasi publik seperti yang dimaksudkan partai politik itu. Nah, di sini isu utamanya itu ialah tentang corak dan kiprah masing-masing partai bagi masyarakat. Nah, teman-teman semua, dari keempat penjelasan aspek pelembagaan partai tadi, apakah partai kita di Indonesia ini telah menjalankan atau mengamalkan dari keempat aspek pelembagaan partai tadi? Masih banyak partai-partai di Indonesia yang belum mengamalkan ataupun melaksanakan dari keempat aspek pelembagaan tadi. Partai politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahannya di tingkat pelembagaan. Partai-partai politik di Indonesia sekarang masih belum berhasil menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam mengelola konflik. Partai politik di Indonesia ini masih belum bisa mengelola konflik, malah mereka menjadi bagian dari konflik itu. Dan kelemahan utama dari partai politik yang ada di Indonesia adalah rendahnya derajat kesisteman. Kenapa? Karena tingginya atau terlalu dominannya peran pemimpin partai dibandingkan kedaulatan anggota, sehingga bisa dikatakan bahwa partai politik di Indonesia sekarang itu masih belum melembaga. Nah, teman-teman semua, apabila partai-partai politik yang ada di Indonesia itu bisa menjalankan dari keempat aspek pelembagaan partai tadi, maka jelas suhu dunia politik kepartaian di Indonesia akan berjalan dengan efektif. Apabila pelembagaan partai politik di Indonesia ini berjalan dengan baik, maka tentu juga akan berdampak pada perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Kinerja partai politik sebagai pilar demokrasi tentu akan menjadi kokoh dan membawa perbaikan pada aktivitas pemerintah. Lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman semua, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai materi pelembagaan partai politik ini. Sedikit saya ringkas mengenai penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pelembagaan atau institusionalisasi didefinisikan oleh Manwaring dan Scully sebagai suatu kondisi ketika suatu organisasi menjadi mapan dan diterima oleh banyak pihak. Menurut Huntington, bahwa institusionalisasi merupakan suatu proses pada organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabilitas. Nah, sementara menurut Ari Dwi Piana, secara sederhana, pelembagaan partai modern adalah proses pemantapan partai politik ataupun organisasi maupun individu-individu di dalam partai dalam rangka menciptakan pemulaan perilaku atau sikap atau budaya untuk menghasilkan partai politik yang representatif dan mampu menjalankan fungsinya. Dan Vicky Randall dan Lars kemudian mengelompokkan konsep pelembagaan partai politik itu ke dalam 4 dimensi. Yang pertama ada derajat kesisteman atau systemness. Yang kedua ada identitas nilai atau value infusion. Dan yang ketiga ada derajat otonomi atau decisional autonomy. Dan yang terakhir ada pengetahuan publik atau reification. Nah, teman-teman semua, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Lebih dan kurang dari penjelasan saya mohon maaf, dan apabila ada salah penjelasan
Saya juga mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir dan menonton video ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.